Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayi Robi Madapi, mahasiswa unsur non-reguler semester 2, NPM 7420120162. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-14, yaitu tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini adalah alasan yang memungkinkan seorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi kemudian dia tidak dikenakan sanksi pidana. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi rumusan atau like yang disebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, alasan-alasan penghapus pidana ini dapat terjadi karena pertama, tidak adanya perbuatan melawan hukum atau tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kedua adalah tidak adanya kesalahan. Atas dasar itulah kemudian ilmu hukum pidana membedakan alasan dalam dua bagian besar, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum, artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bukan dibenarkan, tetapi perbuatannya seolah-olah dibenarkan sehingga tidak masuk dalam ajaran melawan hukum. Alasan ini kemudian dibenarkan. Terbagi menjadi 4 bagian alasan pembenar hukum: daya paksa, bela paksa, melaksanakan perintah jabatan, melaksanakan perintah undang-undang. Alasan pembenar khusus adalah terdiri dari dokter dan para saksi atau para wasit yang menghadiri perkelahian tanding. Kita tahu perkelahian tanding ini tidak boleh karena sudah dihapuskan oleh undang-undang. Tetapi kalau perkelahian tanding itu dengan dasar dengan alasan untuk olahraga, itu diperbolehkan. Asas yang menyimpang namanya volut in Julia. Artinya, pertandingan atau perang tanding perkelahian diperbolehkan asal ada wasit atau ada saksi dan ada dokternya. Inilah bias terjadi di dalam pertandingan yang seolah-olah seperti perkelahian tetapi dalam kategori olahraga. Berikutnya, pencemaran demi kepentingan umum karena terpaksa pencemaran atau penistaan itu diatur dalam pasal 310 dan seterusnya. Ini masuk dalam delik aduan yang bisa dibenarkan dia melakukan penistaan kalau memang itu untuk kepentingan umum. Kalau untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Apa yang dimaksud kepentingan umum? Contoh, seorang jurnalis menceritakan atau memberitakan mengenai satu kronologis yang menyangkut hak privasi seorang. Itu tidak berarti dia mencemarkan nama baik atau dia menista atau memfitnah, tetapi itu dalam kapasitas dia memberikan informasi publik kepada seseorang. Ajaran melawan hukum dalam fungsi yang negatif, arrest dokter hewan. Apa itu arrest dokter hewan? Ini alasan membenar di luar undang-undang. Kewenangan jabatan. Contoh, ada seorang apoteker atau seorang penyelidik ilmiah, misal seorang apoteker dia memberikan obat berdasarkan resep dari dokter di mana obatnya itu mengandung narkotika atau hafsah. Artinya dokter itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum undang-undang narkotika karena dia dalam rangka memberikan itu sesuai dengan resep dokter untuk pengobatan atau kesehatan. Alasan pemaaf, ada dua alasan pemaaf. Yang pertama, alasan pemaaf umum didasarkan pada kualitas atau keadaan tertentu, misalnya tidak mampu bertanggung jawab yang diatur dalam pasal 44, tidak mampu bertanggung jawab sepenuhnya pasal 44 KUHP. Seorang anak di bawah umur, anak yang cacat jiwanya, anak yang kuratil, yang idiot, yang tidak normal ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu dimaafkan oleh hukum. Jadi kesalahannya yang dimaafkan bukan perbuatan yang melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukumnya tetap ada, tetapi kesalahannya yang dihapuskan. Dalam daya paksa dalam arti sempit bisa masuk alasan pembenar dan bisa masuk alasan pemaaf. Alasan pembenarnya adalah dalam arti kasus tadi, tetapi kalau alasan pemaafnya dalam arti yang sempit. Bela paksa yang melampaui batas, bela paksa itu diatur dalam pasal 49. Kalau alasan pembenar pasal 49 ayat 1, tetapi alasan pemaafnya pasal 49 ayat 2. Perintah jabatan yang tidak sah. Yang kedua, alasan pemaaf khusus, yaitu mempersiapkan atau mempelajari perubahan ketatanegaraan. Yang pertama, mempersiapkan dan mempelajari perubahan ketatanegaraan. Yang kedua, menunjuk kembali yang gagal. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib apabila ada orang yang ingin melakukan kejahatan. Yang keempat, perbuatan pencurian antar suami istri. Ini alasan pemaaf khusus. Daya paksa dibagi menjadi dua. Daya paksa absolutis, daya paksa relatif. Daya paksa ini dibagi. Tentunya orang itu mempertahankan tas yang mau dijamret itu. Daya paksa ini dibagi menjadi 3 bentuk pertentangan antar dua kepentingan hukum. Contoh kasus
Carneades yang sangat terkenal sekali, seorang sarjana hukum harus tahu. Peradilan tingkat pertama hukum pidana, tapi pada tingkat kasasi Cardenas dibebaskan dan pertimbangan hakimnya karena ada pertentangan antara dua kepentingan hukum. Carneades yang sangat terkenal sekali, ada seorang Yunani namanya Carneades, kemudian dia ini sedang berada di kapal yang kemudian kapalnya pecah di tengah laut, sehingga Carneades ini berenang dan dia menyelamatkan diri. Ketika sedang berenang, dia melihat ada seorang sesama penumpang dari kapal tersebut sedang ada di atas di sebelah balok. Kemudian Carneades ingin naik di situ karena dia sudah tidak mampu berenang lagi. Tapi balok ini hanya mampu dinaiki oleh satu orang, sehingga terjadi perkelahian dan perebutan. Dan Carneades berhasil merebut balok tersebut sehingga dia akhirnya bisa menaiki balok ke darat tanpa berenang. Sementara orang yang awal berada di atas balok tersebut, dia harus berenang dan sampainya di darat, dia melapor bahwa dia nyaris dibunuh oleh Carneades. Peradilan tingkat pertama dihukum pidana, tetapi pada tingkat kasasi Carneades dibebaskan dasar pertimbangan hakimnya karena ada pertentangan antara dua kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum yang pertama adalah setiap orang wajib melindungi dirinya sendiri dan atau orang lain. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contoh satu, option Ares tahun 1932 di negeri Belanda atau yang dikenal Ares Kacamata. Pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contoh, seseorang dipanggil untuk menjadi saksi di dua pengadilan dalam waktu yang bersamaan. Misal Bayu dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 Juni pada pukul 10 pagi. Dua-duanya sama baik waktu dan tanggalnya. Dan tidak mungkin bisa dilakukan secara bersamaan karena Bayu bukan jin yang punya teman Om Jin. Jadi Bayu hanya memenuhi satu kewajiban saja dan timbullah pertentangan antara dua kewajiban hukum. Daya paksa itu ada tiga: pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antara kewajiban kepentingan hukum, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Bagaimana dengan bela paksa? Pasal 48 ayat 1 dan pasal 49 ayat 1 itu pembelaan bela paksa yang biasa. Melaksanakan perintah jabatan. Perintah ini adalah perintah jabatan yang sah yang diatur dalam pasal 51 ayat 6. Apa yang dimaksud itu kalau ada antara yang diperintah dengan yang memerintah ini memiliki hubungan kerja, dan hubungan kerja itu harus antar atasan dan bawahan, atau antara pimpinan dan staf, atau antara majikan dan pembantu. Sepanjang itu hubungan dengan lingkup pekerjaan sesuai dengan standar operasional atau SOP pekerjaan. Jadi kalau pimpinan melaksanakan atau meminta stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan satu pekerjaan sesuai dengan SOP, maka itu artinya masuk perintah jabatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.